Halo Nis, aku lagi baca materi tentang makroekonomi modern. Ternyata pendekatan kita beda banget ya, antara klasik baru dan Keynesian baru. Betul Mul, aku sih lebih ke Keynesian baru. Tapi menarik kok kita bahas bareng. Siapa tahu kita bisa saling melengkapi. Dalam klasik baru, kami percaya bahwa pelaku ekonomi itu nasional. Mereka bisa meramaikan kebijakan. Jadi, kalau pemerintah tambah belanja, efeknya bisa ditebak dan tidak akan meningkatkan output real. Jadi kalau sudah diramalkan, Tapi akhirnya kembali ke keseimbangan jangka panjang. Sini aku akan menjelaskan kurva A dulu. Tempat SRAS akan geser, tapi output tetap di kapasitas penuh. Ini bisa dilihat di gambar 11.2. Kalau tidak diantisipasi, memang bisa didorong output sebentar atau pelonggaran moneter. Jadi peningkatannya itu menaik terus di pemerintahan gitu. Yang kedua, karena perubahan ini diantisipasi oleh pelaku ekonomi. Mereka menyesuaikan ekspektasi harga mereka. Jadi pelaku ekonominya sendiri kayak meningkatkan harganya sendiri gitu loh. Nah, proses titik awalnya yaitu nomor 1, titik awal E0 pada tingkat harga PO dan output potensial Y-F. Yang kedua, karena semua pelaku ekonomi mengantisipasi kenaikan HD. Kenapa sih? Karena kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS bergeser langsung dari SRAS 0 sama dengan SRAS 1 ke kiri atau ke atas. Yang ketiga yaitu titik baru keseimbangan, yaitu E2 pada harga P2 dan output tetap di YG. Nah, kesimpulan dari kurva itu sendiri yaitu yang ke-1, output tidak berubah, tetap di tingkat potensial karena pelaku ekonomi mengantisipasi kebijakan tersebut. Yang kedua, harga naik ke P2. Yang ketiga, ini sesuai dengan model klasik baru neofascial yang percaya bahwa ekspektasi rasional membuat kebijakan makro tidak efektif mengaruhi output real. Oke, di sini aku akan jelasin kurva B, tadi kurva A, sekarang yang B, yaitu AD0 sama dengan AD1 sama ada kebijakan agresif yang mendorong permintaan agregat meningkat, tapi pelakunya ekonomi tidak mengantisipasi. Karena apa? Mereka belum menyesuaikan ekspektasi harga, jadi belum menyelesaikan ekspektasi harganya berapa, terus harganya berapa gitu. Nah, di sini juga ada prosesnya. Proses dari kurva yaitu nomor 1, titik awal E0 pada harga PO0 dan output YG. Yang kedua, karena tidak diantisipasi SRAS tetap di SRAS 0. Yang ketiga, keseimbangan sementara berpindah ke titik E1, yaitu harga naik ke P1, output naik ke Y1 melebihi output potensial. Yang keempat, setelah pelaku ekonomi sadar akan kenaikan harga, ekspektasi berubah kemana sih? Berubahnya yaitu SRAS bergeser ke SRAS 1, titik baru E2 pada harga lebih tinggi P2, output kembali ke YG. Nah, di sini juga ada kesimpulannya yang B, yaitu
Nomor 1, dalam jangka pendek output naik ke Y1 karena kejutan permintaan. Dalam jangka panjang kembali ke output potensial YG, tapi dengan harga yang lebih tinggi inflasi. Jadi harganya itu lebih tinggi gitu loh dari inflasinya. Nah, yang kedua, ini sesuai dengan model Keynesian baru, yaitu apa? Yang percaya bahwa ekspektasi tidak selalu rasional dalam jangka pendek, sehingga kebijakan makro bisa efektif sementara waktu. Output sebentar, kalau tidak diantisipasi memang bisa didorong output sebentar. Kalau tidak diantisipasi memang bisa didorong output sebentar. Kalau tidak diantisipasi memang bisa didorong output sebentar. Kalau tidak diantisipasi. Tapi kan tetap akan kembali ke keseimbangan. Nah, menurut kami Keynesian baru, harga dan upah itu nggak fleksibel. Ada yang namanya menu cost dan markup pricing. Jadi saat terjadi guncangan, penyesuaian itu lambat. Tapi kan tetap akan kembali ke keseimbangan. Betul, tapi perlu waktu dan dorongan. Maka peran pemerintah penting untuk menjaga kestabilan permintaan dan mendorong kesempatan kerja penuh. Di sisi klasik baru, kalau pengangguran naik, upahnya turun, dan akhirnya tercipta lapangan kerja baru, pasar akan menyesuaikan. Sayangnya, nggak sesederhana itu. Kami pakai teori upah efisien. Kadang perusahaan justru bayar lebih mahal supaya produktif. Tapi akibatnya, pengangguran tidak sukarela muncul. Bisa dilihat di kurva sebelah kiri. Misalkan pada grafik A, perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Kurva kerja bergeser ke kanan karena pemerintah menerapkan kebijakan untuk menurunkan tarif pajak perbatasan. Dengan adanya perubahan ini, keseimbangan di pasaran tenaga kerja bergerak dari E0 menjadi E1, yang menggambarkan upah nominal berubah dari W0 menjadi W1 dan kesempatan kerja bertambah menjadi N1. Dalam grafik B, menggambarkan fungsi produksi dalam keadaan jumlah tenaga kerja yang dapat berubah karena kesempatan kerja dari N0 menjadi N1 menyebabkan kenaikan pendapatan nasional real dari Y0 menjadi Y1. Dalam grafik C, pengurangan pajak bukan saja akan menggeser kurva LRAS0 menjadi LRAS1, tetapi juga menyebabkan perpindahan kurva permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1. Perubahan permintaan dan penawaran agregat di atas menyebabkan keseimbangan ADAS berubah dari E0 menjadi E1. Berarti pendapatan nasional real meningkat dan tingkat harga mencapai tingkat yang lebih rendah dari yang asal, yaitu P1 lebih dari P0. Nah, pada kurva sebelah kanan, grafik A menunjukkan dampak penyediaan pekerjaan terhadap perubahan permintaan dan keseimbangan pasar tenaga kerja. Dari titik E0
ke S1 yang menunjukkan tingkat upah meningkat menjadi W1 sebanyak N1 tenaga kerja digunakan. Dalam grafik B, produktivitas yang meningkat akan memindahkan Fn0 ke Fn1 sebagai pengurangan pajak 1, yaitu penggunaan tenaga kerja meningkat dari N0 menjadi N1, dan yang kedua fungsi produksi menjadi Fn1. Perubahan yang baru meningkat menjadi Y1. Kenaikan ini adalah lebih besar dari kenaikan Y0 menjadi Y1 pada kasus yang pertama, yaitu apabila penawaran tenaga kerja saja yang berubah. Pada grafik C, pengurangan pajak akan menyebabkan kurva AD0 bergeser ke AD1 dan kurva LRAS0 berubah menjadi LRAS1. Pada pendapatan nasional, Y1 sama dengan YF E1 yang menggambarkan kenaikan produksi nasional yang tidak diikuti oleh kenaikan harga. Wow, ternyata semua teori punya dasar dan logika masing-masing ya. Aku jadi lebih paham posisi Keynesian. Sama-sama Mul, dan aku juga ngerti kenapa teori klasik baru tetap relevan. Dunia ekonomi memang kompleks banget ya.